check the mic and make sure it sound right, boys. Hai guys, konnichiwa. Oke, ketemu lagi sama aku di Taria Seta. Gimana kabar kalian? Pokoknya harus sehat ya. Nah, sekarang Dita tuh lagi di rumah. Jadi ya daripada nggak konten apa-apa, mending Dita mau ngasih kalian 5 rekomendasi anime yang menurut Dita tuh bagus. Jadi buat kalian yang kaum rebahan, daripada kalian rebahan mending nonton anime ini. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu ya. Dan juga sebelum, jangan lupa like, subscribe, dan komen biar Dita kalau upload apa-apa kalian gak bakal ketinggalan, oke? Oke, ini dia salah satunya, yaitu aku rekomendasi anime ala Dita yang menurut aku itu bagus. Yang pertama adalah Haikyuu. Jadi Haikyuu ini tuh bergenre komedi sama sport gitu. Jadi dia itu mengkisahkan seorang anak yang bernama Hinata Shoyo. Dia itu gak bisa bermain volley, tapi dia itu tergugah menjadi suka sama olahraga volley karena dia sempat menonton pertandingan dari SMA Karasuno, karena dia melihat seorang anak kecil yang disebut raksasa kecil karena memiliki tubuh kecil, tapi dia bisa cerdas atau jenius untuk memainkan bola voli. Karena dari situ si Hinata Shoyo ini tergugah. Waktu telah berlalu, jadi suatu ketika tuh di SMP-nya dia itu bertanding di antar sekolah gitu. Jadi dia itu apesnya itu bertanding sama sekolah yang memang basicnya itu pinter-pinter bermain volley. Sedangkan grupnya Hinata Shoyo itu tuh dia tuh gak ada basicnya buat bermain volley. Karena pertama di SMP-nya Hinata Shoyo itu gak ada klub olahraga volley buat cowok, jadi adanya tuh cewek-cewek gitu. Yang kedua, yang bertanding teman-temannya itu malah bukan dari bener-bener klub bola voli, tapi justru dari klub basket atau sepak bola. Nah, di sini mau nggak mau Hinata Shoyo pasti kalah telak dong. Itu membuat pukulan terbesar dari Hinata Shoyo, karena dia tuh sebenarnya walaupun dia itu nggak terlalu jago bermain volley, tapi dia itu bener-bener mengidam-idamkan kemenangan untuk pertandingan tersebut. Nah, di luar dari itu sebenarnya tuh Hinata Shoyo itu sudah menotis salah satu pemain yang hebat, yang emang ternyata tuh di situ dijuluki si jenius pemain volley yang bernama Kageyama Tobio. Jadi dia itu bener-bener jenius banget untuk permainan volley. Jadi emang dia di situ basicnya volley dengan kecintaannya dan bener-bener hebat banget. Cuma sayangnya dia memiliki satu sifat yang bener-bener merugikan, yaitu pertama dia itu memang egois, kedua dia juga keras kepala. Jadi dia itu mengatur-atur dan memang membuat timnya itu jadi nggak terlalu kompak walaupun permainannya itu udah bagus. Yang kedua, sebenarnya Kageyama Tobio juga menotis si Hinata, karena yang pertama Hinata itu ternyata memiliki lompatan yang sangat tinggi seperti yang disebut raksasa kecil pada masanya di SMA Karasuno. Kedua, dia memiliki stamina yang benar-benar kuat karena dia itu emang kayaknya tuh nggak bakal capek-capek karena mau larian sini larian situ dia tuh nggak capek-capek. Ketiga, benar-benar semangat banget dalam pertandingan walaupun sebenarnya dia itu memang udah jelas-jelas bakal kalah. Jadi memang Hinata Shoyo ini benar-benar walaupun tidak punya basic untuk bermain volley, tapi dia tuh nggak pantang menyerah walaupun dia memiliki tinggi badan yang termasuk sangat pendek untuk lawannya yang lebih tinggi-tinggi dan lebih hebat-hebat. Oke guys, yang kedua yaitu ada Tower of God. Jadi Tower of God ini tuh bergenre romance, fantasy, and action atau drama. So Inggris banget ya. Jadi aku suka banget sama cerita ini. Jadi cerita itu tuh menceritakan tentang seorang yang bernama Bam atau Bam gitu. Dia tuh selama ini tinggal berdua sama yang namanya Rachel atau Rachel itu di bawah tanah. Jadi selama ini tuh mereka tuh setahu mereka tuh dunia itu cuma di bawah tanah doang. Nah, suatu ketika Rachel ini tuh memutuskan untuk pergi meninggalkan Bam untuk ke tower. Jadi katanya kalau kita tuh semakin naik ke atas, semakin ke tower itu, jadi tuh semua keinginan apa yang kita mau tuh tercapai. Nah, karena saking bucinnya nih si Bam ini Tari karena saking bucinnya jadi dia itu memutuskan untuk menyusul si Rachel, tapi nggak segampang itu Ferguson ya. Jadi untuk masuk ke tahap atas untuk sampai ke tower itu ternyata itu harus menyusuri berbagai ujian, tapi nggak cuma ujian ecek-ecek atau ujian CPNS atau UNAS tuh enggak ya. Jadi ujiannya itu bisa
bisa aja itu terlalu ekstrim. Jadi bisa kalau seandainya dia tuh gagal, dia tuh kemungkinan besar dia tuh bisa mati. Jadi berkorban demi cinta gitu. Nggak tahu ya, itu tuh karena dia tuh punya perasaan cinta sebagai kakak atau cinta sebagai kekasih, aku juga nggak tahu. Nah, suatu ketika si Bem itu memutuskan untuk pergi menyusul si Rachel ini tadi atau Rahel ini tadi, dia harus mengikuti berbagai tahap ujian. Dia bertemu banyak banget, jadi nggak cuma dia doang yang punya keinginan untuk ke tower, jadi banyak banget mereka bersaing sama orang-orang atau bahkan kayak berwujud monster. Jadi banyak banget orang-orang yang berwujud seperti monster atau aneh-aneh gitu dandanannya. Jadi di situ tuh banyak banget kayak alien-alien gitu kalau menurut aku ya. Soalnya kayak ada yang kadal, terus ada yang kayak apa gitu ya. Bentukannya tuh emang terlalu kayak tidak manusiawi banget. Jadi di situ tuh nggak cuma manusia doang yang ikut ujian untuk melangkah ke tower tersebut. Jadi untuk monster-monster itu bahkan mereka juga bisa berbicara atau bisa berpikir seperti manusia, dan mereka semua itu memiliki kekuatan super sendiri-sendiri. Sedangkan Bem ini nggak tahu dia tuh memiliki kelebihan apa. Kebutuhan, aku mau ngomong kebutuhan. Jadi nggak tahu si Bem ini memiliki kelebihan apa. Dia cuma bermodalkan nekat dan cinta. Ketiga yaitu Jujutsu no Kaisen. Jujutsu Kaisen atau Jujutsu no Kaisen, nggak tahu sih yang bener kayak gimana. Jangan lupa komen di bawah ya, karena aku juga masih belibet gitu. Tinggal nonton aja. Oke, jadi kisahnya itu juga nggak kalah menarik karena ini tuh menurut aku cerita yang paling unik yang pernah aku tonton. Buat kalian yang anime lovers, kalian pasti juga udah tahu banget. Kalau kalian udah pernah nonton, jangan lupa komen di bawah juga, karena ini menceritakan tentang Itadori Yuji kalau nggak salah, karena aku tuh paling nggak hafal yang namanya, ngafalin nama ya. Jadi sebenarnya dia tuh kehidupannya tuh lempeng-lempeng aja selama ini. Jadi dia di SMA tuh cuma ngikuti klub paranormal gitu. Kalau enggak dia pulang balik jenguk kakaknya yang sakit di rumah sakit. Jadi kegiatannya tuh cuma itu aja. Cuman apesnya suatu ketika dia tuh menemukan sebuah kutukan kayak jempol gitu, jari atau jempol, aku nggak begitu ngeh. Itu tuh ternyata itu sebuah kutukan yang bisa memicu hawa-hawa supranatural apa supranatural sih? Itulah pokoknya. Nah, pada suatu ketika itulah yang merubah jalan hidup dia. Bener-bener gak disangka-sangka, karena nanti kalian nonton aja, itu bakal seru banget. Dia akan bakal jadi target manusia ataupun target makhluk-makhluk goib itu. Pokoknya kalian nonton, ini jalan ceritanya menurutku bagus banget. Dan aku tuh nggak tahu ini tuh kira-kira bakal ada season berikutnya apa enggak. Kayaknya ada sih, cuman aku nggak tahu nih kapan pastinya, karena ini anime kalau nggak salah 2020 ya, kalau nggak salah 2020 apa 2021 ya pokoknya itulah. Pokoknya tonton aja deh. Yang belum nonton, kalian harus nonton. Yang udah nonton, kalian jangan spoiler, tapi komen aja deh kalau udah nonton, rekomendasi kalau emang ini tuh anime yang bagus. Aku juga rekomendasi banget kali ini, animenya juga bagus banget, aku suka, dan aku kayaknya juga mau nonton ini lagi. Guys, sekarang yang keempat yaitu ada Sasageo. Jadi itu adalah Attack on Titan atau Attack on Titan atau Titan, terserah. Yang tahu judul pastinya komen di bawah. Oke. Pokoknya kalian pasti juga bakal tahu ini anime, karena ini anime tuh sempat trending banget. Ini ceritanya juga menurut aku tuh menarik dan banyak konspirasinya. Jadi kita tuh perlu mikir keras begitu, dan bener-bener rasanya tuh penasaran banget, dan jalan ceritanya smart banget. Aku bener-bener ngefans banget sama Hajime, keren banget bikin ceritanya. Top. Jadi ini tuh ceritanya itu mengisahkan peradaban manusia yang hampir punah karena mereka diambang ketakutan, karena mereka selama ini tinggal di dalam tembok. Jadi temboknya tuh berlapis, jadi ada tembok luar, tembok lapisannya lagi, jadi kayak kue lapis gitu guys. Jadi kayak kue lapis gitu, yang temboknya tuh ada Rose Maria atau apa sih, pokoknya aku nggak terlalu nama-namanya. Nah, kira-kira di situ tuh mereka tuh hidup di dalam tembok. Jadi mereka mengira di luar tembok tuh udah nggak ada kehidupan kecuali Titan. Jadi mereka itu seperti berasa jadi peternakan
Jadi suatu ketika mereka tuh takut kalau mereka itu bakal kebobolan sama tembok. Tapi mereka percaya kalau tembok itu nggak bakal ditembus guys, karena mereka itu mendewakan tembok. Jadi mereka itu menuhankan tembok kalau nggak salah ya itu. Jadi Titan itu nggak mungkin masuk di dalam tembok tersebut. Namun ternyata Titan itu bisa menembus tembok, karena gak disangka-sangka ada Titan yang lebih tinggi bermeter-meter, yaitu Titan kolosal. Jadi dia tuh bisa menembus tembok tersebut, jadi dia tuh menabrak tembok, jadi sehingga temboknya itu jebol. Jadi Titan-Titan yang cuma 2 meter atau berapa meter tuh masih bisa masuk dong, jadi banyak yang masuk. Mereka itu akhirnya dimakan sama Titan. Jadi itu bagian tembok yang di luar kalau nggak salah ya. Jadi seorang anak yang bernama Eren Yeager, dia harus menyaksikan kematian ibunya secara langsung dan dimakan hidup-hidup sama Titan. Jadi itu menjadi pukulan terbesar bagi Eren, dan dia akan bersumpah untuk membalaskan dendam dan bagaimanapun caranya untuk menghancurkan Titan-Titan tersebut. Tapi nggak semudah itu. Jadi dia tuh bercita-cita pengen jadi pengintai atau organisasi pengintai gitu. Jadi organisasi pengintai itu adalah organisasi yang selalu memburu Titan. Jadi mereka tuh berhadapan langsung sama Titan. Cuman pasti organisasi itu tuh adalah organisasi yang sangat berbahaya. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk di situ. Jadi hanya orang-orang yang memang berkeinginan kuat buat masuk ke organisasi tersebut, dan juga nggak cuma berkeinginan kuat juga doang, tapi juga harus memiliki skill yang juga kira-kira bagus. Karena Eren Yeager ini dia mau nggak mau dia harus berlatih keras untuk membalaskan dendam. Jadi sebenarnya di sini ceritanya alurnya juga bagus banget. Aku rekomendasi ini dan sempat trending juga. Juga berbagai banyak konspirasi satu persatu tuh bisa terjawab dari pihak si kolosalnya atau pihak si Erennya, si tokohnya ini tersebut tuh kayak gimana. Sebenarnya banyak spoiler yang tidak aku suka dan aku tidak sengaja untuk melihat. Cuman karena aku berusaha untuk menutup mata dan kuping, aku nggak ingin adanya spoiler. Buat kalian yang udah baca manganya bisa komen di bawah, tapi no spoiler ya. Oke. Dan menurut aku ini ceritanya bagus banget. Alurnya itu bener-bener tidak terduga. Genius banget si Hajime ini untuk bikin cerita. Kalian harus nonton. Emang pada awalnya kalau kalian nonton ini tuh kayak agak ngebosenin banget. Ini tuh kayak gimana konsepnya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kalian itu mengikuti terus, kalian bakal suka dan bakal mengikuti alurnya. Kalian tuh bakal ikut mikir ini tuh gimana, ini tuh gimana, dan itu tuh seru banget dijadiin bahan obrolan buat teman-teman kalian. Jadi daripada kalian gibah, mending bahas anime ini aja. Keren. Oke, yang kelima, yang terakhir yaitu Tokyo Revengers. Ini aku lagi suka banget sama anime ini, lagi seger-segernya dan masih ongoing banget. Ini juga anime 2021 dan juga ada film live actionnya juga. Ini juga masuk rating juga tertinggi. Alurnya juga bagus banget. Jadi ini tuh mengisahkan tentang Takemichi yang berusia 26 tahun. Selama ini dia hidup adem ayem aja, tapi dia tuh kayak hambar, bosen, kayak orang-orang putus asa gitu. Dia tuh pulang balik kerja paruh waktu seperti biasa. Jadi dia tuh di situ tuh kalem, adem, cuma kayak orang yang selalu mengambil jalan aman. Kayak dia tuh orangnya nggak mau terlibat masalah apapun. Suatu ketika dia sempat nonton berita yang mengejutkan banget, yaitu berita tentang kematian mantan pacarnya. Jadi waktu SMP dulu dia tuh sempat pacaran yang bernama Hinata Tachibana, bukan Hinata Shoyo yang di Haikyuu ya. Itu udah beda lagi. Oke, banyak banget sih namanya Hinata. Nah, dia itu terkejut sama berita kematian Hinata dan juga adiknya si Hinata itu karena keterlibatannya sebuah geng. Jadi dia tuh mati karena keterlibatan sebuah geng atau organisasi. Aku lupa gengnya namanya apa. Kalau kalian tahu jangan lupa komen di bawah. Diingetin ya. Jadi dia itu terkejut dengan kematian tersebut karena skandalnya atau keterlibatannya di sebuah geng itu.
si Takemichi ini tuh saking terkejutnya dia itu jadi berjalan dengan sedikit sempoyongan, dia tuh sampai berpikir kok bisa why and what gitu loh, kenapa kok bisa mati, kenapa kok pergi begitu aja, mungkin maksudnya begitu. Dia sambil sempat nostalgia, memikirkan masa-masa dia pacaran, dia mengingat-ingat Hinata, sampai dia itu berjalan tanpa sadar di stasiun, dan ternyata sesuatu ada yang mendorong dia, entah dia tuh terdorong atau didorong sama orang, yang membuat dia itu tanpa sengaja itu masuk di dimensi yaitu masa lalu. Jadi dia tuh kembali di masa jayanya waktu dia SMP. Ternyata dia juga pernah mengikuti sebuah geng, tapi cuma geng-geng di satu sekolahan gitu, bukan geng-geng ala-ala Genji gitu guys. Jadi ini tuh ceritanya hampir-hampir kayak mirip Genji, cuman di sini tuh kayak dia kembali di masa lalu buat apa sih ini, kenapa aku bisa ada di masa lalu. Nah ternyata dia udah tahu jawabannya, dia pengen ngubah masa depan lewat masa lalu gitu. Siapa tahu dia itu bisa merubah kematian si Hinata Tachibana tersebut. Cuman dia harus terlibat dengan geng-geng yang namanya aku lupa, jangan lupa komen di bawah juga. Itu sampai ketemu sama Meiki, terus Draken dan lain-lain. Jadi ini tuh kisahnya juga misteri banget, juga banyak dramanya, komedinya. Pokoknya keren banget menurut aku, alurnya juga bagus, kalian juga harus nonton. Dan ini tuh lagi berjalan di episode 20-an. Aku suka sama alur ceritanya. Memang di awal tuh memang sedikit alay, aku sendiri tuh kayak apa sih geng-geng mempertaruhkan nyawa geng-geng gitu. Kalau Sasageo tadi masih mending ya, mempertaruhkan nyawa karena melenyapkan peradaban manusia. Kalau ini tuh karena geng gitu ya. Jadi aku tuh kayak agak ada rasa malu-malunya dikit, apa sih alay, tapi ternyata guys ini tuh ceritanya tuh bagus banget, kalian harus nonton. Ini rekomendasi aku yang terakhir, tapi yang menurut aku ratingnya juga bagus di tahun ini, kalian juga harus nonton. Dan kalian yang udah nonton jangan lupa komen, kalian yang belum nonton juga jangan lupa komen. Siapa tahu aku bisa ngasih jawaban sedikit spoiler buat kalian, tapi aku nggak mau ngasih spoiler banyak-banyak karena sebenarnya ini juga masih ongoing. Jadi kalian kalau mau tahu langsung nonton aja Tokyo Revenger, juga banyak kok sebenarnya yang udah sub Indo, jadi kalian tinggal nonton aja. Ini ceritanya juga bagus, kalian harus nonton. Buat kalian yang bukan pecinta anime, coba kalau kalian nonton pasti kalian juga suka, oke? Oke guys, itu tadi 5 rekomendasi anime yang dari Dita. Jadi itu tuh anime yang menurut aku tuh bagus banget, yang udah aku tonton tapi masih ongoing, dan masih aku nunggu, ada yang masih nunggu season berikutnya dan juga ada yang masih nunggu episode berikutnya. Jadi buat kalian yang menurut kalian bagus di antara kelima itu, jangan lupa komen di bawah. Jadi kalian mau rekomendasi anime apa yang mau aku review, jangan lupa juga komen di bawah. Jadi kalau seandainya Dita punya banyak salah dan kata, mohon maaf ya. Oke, thank you buat kalian dan terima kasih udah ngikutin channel YouTube aku. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa klik tombol lonceng biar Dita upload apa-apa kalian langsung update dan juga nggak ketinggalan. Oke, thank you buat kalian. Bye bye.